سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah mengizinkan kita semua dan memberikan banyak sekali kenikmatan, dan juga masih mengizinkan kita semua untuk terus berkarya dan berkontribusi untuk negeri. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Maya Rizky Sari, SEMSI, asal institusi STIM Mahaputra Riau, jurusan Manajemen, dengan NIDN 1029039602. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen dalam rangka Unjuk Tridharma Perguruan Tinggi, yang mana di sini saya akan memaparkan beberapa mata kuliah yang akan saya jelaskan, dan terkhususnya di bidang saya itu adalah bidang manajemen. Dan mata kuliah yang saya bawa itu ada beberapa. Yang pertama ada manajemen UMKM, kemudian manajemen SDM, dan perilaku organisasi. Dan khusus untuk video ini saya akan membawakan materi tentang manajemen UMKM. Manajemen UMKM ini adalah salah satu mata kuliah wajib untuk di prodi manajemen, yang mana mata kuliah ini sangat mendukung untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dalam manajemen usaha tentunya. Yang mana untuk mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, yang mana di sini saya menggunakan metode dari berbagai macam metode pembelajaran ya. Khusus untuk ini kami akan menggunakan studi kasus dan juga focus group discussion tentunya, yang mana ini akan menjadi salah satu langkah untuk menambah pemahaman bagi mahasiswa sendiri. Di mana komponen penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari 30% untuk UAS, 20% untuk UTS, 15% kehadiran, 15% untuk kuis, 10% untuk tugas. Jadi semua komponen ini akan diakumulasikan sehingga mahasiswa akan mendapatkan nilai maksimum. Dan apabila mahasiswa belum mendapatkan nilai maksimum, di sini saya juga memberikan bintang-bintang, yang mana di sini akan menilai keaktifan mahasiswa sehingga mereka akan berupaya untuk aktif dalam proses pembelajaran yang ada. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah kali ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami apa itu manajemen UMKM, kemudian bagaimana peran dari manajemen UMKM itu sendiri dan bagaimana kontribusinya untuk Indonesia. Sehingga kedepannya mahasiswa mampu menerapkan ilmu manajemen UMKM ini untuk kehidupan sehari-hari. Baik, selamat menyaksikan video pengajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Miss. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bagi rekan-rekan kita yang sedang kurang sehat, kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Bagi yang masih dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Dan bagi yang masih ada agenda ataupun sedang dalam kesulitan, kita doakan semoga Allah mudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Oke, saya absen dulu. Siapa kira-kira yang tidak hadir hari ini? Anissa Khairani, Arini Syabila, Cici Aryani. Oke, alhamdulillah semua. Boleh silakan absen dulu. Oke, kita masuk dalam pembahasan. Pada kali ini insya Allah kita akan membahas tentang eksistensi UMKM dalam proses pembangunan ekonomi. Jika sebelumnya mungkin kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana UMKM itu sendiri, mungkin nanti akan kita ulas sedikit bagaimana definisi UMKM itu, kemudian nanti bagaimana peran-perannya, serta apa saja permasalahan manajemen UMKM itu sendiri. Mari kita lihat. Dan untuk skenario pembelajaran kita pada hari ini, ya kita seperti biasa ada pendahuluan, kemudian ada penjelasan materi, nanti ya kita akan ada kegiatan diskusi, serta nanti ada penutup.
Dan untuk capaian pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan hakikat perkembangan eksistensi UMKM di Indonesia, serta mahasiswa mampu menjelaskan peran UMKM dan analisis permasalahannya. Jadi ini adalah capaian pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kita masuk untuk pembahasan capaian pembelajaran yang pertama, yaitu apa itu manajemen UMKM. Kita akan melisik kembali untuk pembahasan kita sebelumnya. Ada yang masih ingat atau ada yang tahu kira-kira manajemen UMKM itu apa? Boleh silakan. Oke, silakan Hawa. Ya. Ya, kalau menurut Awa, apa itu yang UMKM? UMKM ini adalah proses pengelolaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mana ini dilakukan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja usaha. Oke, good job. Berapresiasi. Untuk Siti Hawa. Ya, pada dasarnya benar sekali ya, manajemen UMKM seperti yang kita tahu, kata dasar itu tentu dari manajemen dan UMKM. Jadi manajemen itu tentu bagaimana kita proses mengatur, kemudian mengorganisasikan, memfungsikan dari suatu bisnis ataupun suatu usaha. Nah, sebenarnya ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Mari bisa kita baca. Boleh silakan Hawa dibaca kembali. Pengertian UMKM yaitu merupakan kepanjangan dari usaha mikro, kecil, menengah. UMKM sendiri pada dasarnya adalah sebuah usaha atau bisnis yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, atau badan usaha. UMKM di Indonesia diklarifikasikan menjadi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengertian UMKM adalah usaha yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha. Lebih jelasnya, pengertian UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Oke, terima kasih Hawa. Jadi di sini UMKM terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mikro. U ini tentu namanya usaha ya. Mikro, kemudian K ini adalah kecil, dan M yang terakhir adalah menengah. Maka kita lihat kira-kira apa sih perbedaan antara ketiganya? Ada yang tahu sebelum saya jelaskan apa perbedaan antara mikro, kecil, dan menengah? Atau mungkin pernah mendengarkan, kita sering nih mendengar istilah UMKM. Sebenarnya apa sih perbedaan antara mikro, kecil, dan menengah? Karena kalau misalnya kita lihat secara definisi kadang hampir sama kan. Mikro kan sama-sama kecil, nah tapi ternyata itu berbeda secara istilah dari sisi usaha. Oke, silakan, ada yang tahu? Saya Miss. Oke, Nanat, boleh silakan Nat. Ini menurut pendapat saya ya Miss. Boleh. Mungkin yang mikro itu usaha yang memiliki aset kisaran maksimalnya 30 juta. Sedangkan omsetnya itu kisaran 300 juta. Sedangkan yang kecil itu usaha yang memiliki aset kisaran antara 50 juta hingga 500 juta. Sedangkan omsetnya kisaran antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Sedangkan yang menengah itu usaha yang memiliki aset kisaran antara 500 juta hingga 10 miliar. Sedangkan untuk omsetnya itu kisaran 2,5 miliar sampai 3,5 miliar. Mungkin kayak gitu sih, Miss. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita apresiasi untuk dia. Alhamdulillah materinya tetap direview dan diulang ya. Oke, benar sekali ya. Jadi memang sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Boleh kalau misalnya apa Nat, untuk memastikan lagi silakan dibacakan kepada teman-temannya. Boleh Nat? UMKM mikro? Yang mikro apabila memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta di luar aset tanah dan bangunan dan memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta atau yang dinamakan omset. Yang kecil itu usaha yang tergolong usaha kecil adalah usaha yang memiliki penjualan per tahun berkisar dari angka 300 juta sampai dengan 2,5 miliar dan kekayaan bersih 50 juta hingga 500 juta. Sedangkan yang menengah, kekayaan bersih dari usaha menengah sudah di atas 500 juta hingga 10 miliar, tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Kemudian hasil penjualan per tahunnya mencapai 2,5 miliar sampai 50 miliar.
Oke, di atas dari 2,5 M. Sebenarnya ini sederhana saja ya. Kalau terima kasih Nat sebelumnya. Sebenarnya sederhana sekali kalau misalnya kita lihat kalau misalnya kita buat pembagian seperti ini. Jadi kalau untuk usaha mikro itu sendiri, asetnya itu di bawah dari 50 juta. Sedangkan untuk keuntungan ataupun omset itu di bawah dari 300 juta. Dan kalau untuk kecil, dia kisaran antara 50 sampai 500, kemudian ini di atas dari 500. Jadi kita cukup lihat angka-angka di belakangnya saja. Ini juga dari di bawah 300, ini 300 sampai 2,5 M, ini di atas 2,5 M. Tapi ini ada batas sampai 10 M ya. Jadi dan di atas itu apalagi ada namanya bisnis yang berskala besar, dan itu biasanya yang memang sangat mempengaruhi dari sisi perekonomian. Yang kalau misalnya kita lihat ada yang perusahaan raksasa, nah itu biasanya sudah di atas 10 M. Ya tentunya kita berharap memang negara kita kelak nanti bisa menjadi menghasilkan ya banyak pembisnis, karena kita banyak sekali merasakan dari sisi manfaat UMKM itu sendiri. Nanti insya Allah akan kita bahas. Jadi hakikat UMKM ini sendiri pada awalnya ini berkaitan erat dengan namanya sejarah UMKM ini di Indonesia. Dulu pada tahun 1989 kita tahu bahwa terjadi krisis moneter 1998, mohon maaf, bahwa itu terjadi krisis moneter besar-besaran ya, di mana terjadi inflasi yang sangat tinggi, yang harga melambung sangat tinggi, dan ini membuat masyarakat itu berpikir, bukan hanya masyarakat tapi juga negara berpikir bahwa apa sih yang harus kita lakukan. Kondisi uang kita tidak ada, ibarat ya kalau ibu rumah tangga, uang kita tidak ada, kemudian harga barang pun naik, pemasukan tidak ada, apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau meminjam uang pun sama, kondisi orang tuh pasti nggak mungkin untuk meminjamkan uang, apalagi dalam konteks negara misalnya gitu kan. Kondisi negara sedang krisis, meminjam uang sama yang lain juga rasanya sulit. Jadi apa yang harus dilakukan? Nah, muncullah suatu ide, kita membuat yang namanya sebuah usaha. Karena dengan kita membuat sebuah usaha, kita membuat sebuah bisnis, maka insya Allah kan akan ada income yang kita dapatkan dari hasil penjualan kita. Nah, setidaknya dari hasil penjualan tersebut itulah bisa menghidupi kita. Dan itu perlahan-lahan memperbaiki perekonomian negara. Jadi seperti itulah awalnya, yang awalnya kita masih belum terfokus pada pada pembangunan UMKM, baru kita secara perlahan lahir UMKM itu karena adanya itu tadi, adanya krisis pada awalnya, sehingga lahirlah bisnis-bisnis tadi. Dan dari pelajaran di atas maka dibuatlah rencanaan strategi dan kebijakan pembangunan yang komprehensif dan jangka menengah sampai jangka panjang tentunya. Dan salah satu bentuk aktualisasi tersebut muncul wacana pembangunan atau pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah ini yang tadi saya sampaikan ya, bahwa perlahan-perlahan UMKM itu terus berkembang. Oke, kalau kita telisik kembali kira-kira bagaimana sih peran UMKM itu sendiri kalau misalnya kalian lihat sampai saat ini. Apa kira-kira peran UMKM di Indonesia? Siapa? Oke, silakan. Izin menjawab, Miss. Ya. Untuk peran UMKM yang Ernisa tahu, jumlah UMKM itu 64,2 juta. Yang kedua itu penerimaan pajak, dan yang tiga itu ada penyumbang devisa. Oke, Masya Allah. Beri apresiasi untuk Nisa. Bagus sekali ya, based on data. Dan cocok sekali sama data yang saya sampaikan juga. Memang itu, tapi itu memang sebenarnya itu masih data lama nih, saat tahun 2019 sampai 2020. Bahwa memang salah satu peran UMKM itu tentunya sebagai penyangga, kemudian penyangga ekonomi ya kita tahu, dan peningkatan produktivitas negara juga salah satu yang paling besarnya adalah dari UMKM. Kemudian juga penyumbang devisa, pemberian pajak, penyerapan tenaga kerja. Karena kalau misalnya yang kita tahu, setiap bisnis itu pasti membutuhkan namanya tenaga kerja kan. Jadi pasti secara tidak langsung akan menyerap orang-orang untuk bekerja di UMKM tersebut. Supplier bagi konsumen juga, ataupun bagi perusahaan besar yang juga tentunya akan membantu dari perusahaan-perusahaan tersebut memenuhi kebutuhan dari produknya. Nah, ini bisa dilihat bagaimana peran UMKM itu
Dari kontribusi PDB sangat nampak sekali ya, dari 5 sampai 56 sampai dengan 59%. Penyerapan investasi hampir 50% gitu, dan total lapangan pekerjaan sampai 99%. Jadi sangat banyak sekali manfaat dari UMKM ini sendiri. Nah, hanya saja UMKM ini tentu ada yang namanya masalah. Nah, menurut Anda apa kira-kira masalah terbesar yang paling sering dihadapi oleh UMKM? Oke, silakan ada. Oh ya, silakan. Yang pertama itu kurangnya inovasi, terus ada kurangnya modal usaha. Oke, benar sekali. Beri apresiasi. Jadi memang sebenarnya ada beberapa permasalahan ya. Memang di antaranya ada modal usaha, kurang tahu cara membesarkan bisnis, kurang inovasi, kesulitan distribusi, bisa dilihat juga ya. Belum memanfaatkan pemasaran secara online, tidak adanya branding produk, kemudian tidak memiliki izin usaha. Tapi memang pada dasarnya semua permasalahan ini pemerintah juga sudah berupaya untuk menyediakan bagaimana solusi-solusinya. Terkait tentang model usaha, sebenarnya sekarang sudah banyak sih, memang negara bahkan ada memberikan pinjaman usaha. Kemudian juga bisa dengan berupa solusi investasi untuk join bisnis. Sebenarnya bisa banyak yang dilakukan, tapi terkadang memang kita sendiri gitu sebagai pelaku bisnis terkadang memang masih khawatir ataupun takut gitu ya, untuk memulai bisnis, karena memang pada tentunya yang namanya bisnis pasti banyak berkaitan erat dengan yang namanya risiko bisnis, dan terkadang kita ya tentu manusia dan sangat manusiawi sekali takut akan namanya kerugian. Tapi itu kembali lagi ya, namanya bisnis, kewirausahaan kita membangun itu tadi ya, membangun bisnis tadi tentu kita butuh jiwa keberanian untuk terus memulai usaha tersebut. Oke, dan kita perlu menyiapkan entrepreneur di revolusi industri ini, tentunya menyiapkan bisnis. Dan apa saja yang perlu kita siapkan? Di antara kita perlu namanya investasi pada pengembangan digital skills tentunya, kemudian kita terapkan prototipe teknologi baru, ya tentunya dengan learning by doing ya, belajar sambil melakukan, kemudian pendidikan berbasis international certification dan digital skills, kemudian responsif terhadap industri, bisnis, dan perkembangan teknologi. Karena hal ini tentunya bisa membantu kita untuk terus upgrade dari perkembangan dari masa ke masa, sehingga bisnis kita itu tidak monoton. Karena banyak kita lihat bisnis itu mati, kenapa? Karena tidak mengikuti teknologi. Lihat kalau misalnya untuk bisnis online, bagaimana menjamurnya sekarang. Karena sekarang orang kan semua udah buy online ya. Yang offline tuh ya memang ada baiknya juga, tapi terkadang kan sekarang perlahan sudah mulai tergerus. Karena itu tadi, orang apalagi dari generasi ke generasi seringkali maunya yang praktis. Jadi kalau misalnya pergi lagi ke toko melihat barangnya, ya berapa banyak yang harus dikeluarkan mulai dari tenaga, biaya lagi kan. Tapi kalau misalnya bayar handphone, udah terkadang harganya bisa lebih murah, lebih cepat lagi, lebih praktis. Nah tentu kita perlu update bisnis kita itu dan menggunakan teknologi yang sekarang itu sedang berkembang. Imam Ghazali pernah berkata bahwa untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Jadi apapun cita-cita kita saat ini, apapun harapan kita saat ini, maka kita perlu yang namanya berkorban, kita perlu namanya kesabaran. Karena tidak ada sesuatu hal yang baik itu didapatkan dengan instan, apalagi yang namanya kesuksesan. Kita butuh yang namanya perjuangan, kita butuh yang namanya proses. Baik, mungkin itu saja kalau untuk materi kita pada hari ini. Maka selanjutnya kita akan ada diskusi terlebih dahulu. Untuk kelompok kita, kelompok yang seperti sebelumnya sudah dibentuk ya. Boleh kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu boleh. Silakan. Izin menjawab. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rika Rizkina dari kelompok 2. Identifikasi peluang usaha ya tentang di tempat wisata itu, yaitu yang pertamanya itu ada kayak membuka untuk penginapannya, Mes. Ya, oke. Terus bisa juga untuk kayak membuka warung makan atau kafe. Jadi buka restoran ya. Iya. Oke. Dan juga transportasi lokal. Seperti kayak ojek wisatanya atau sewa mobilnya. Oke. Untuk Terus keliling ya.
Terus? Selanjutnya itu kayak ada yang untuk pemandu usahanya, wisatanya. Tour guide, oke. Ya, agar yang berwisata itu lebih nyaman dan lebih aman ya untuk sampai ke tujuannya. Dan yang terakhir, yang terakhir itu kayak usaha oleh-oleh khas dari desa tersebut nih. Oke, untuk oleh-oleh ya. Makanan khas dari tempat tersebut. Jadi orang-orang setelah berwisata itu bisa membawa makanan khasnya sendiri. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali. Kita berapresiasi untuk kelompok 2. Jadi terima kasih sebelumnya Rita ya. Oke, jadi kalau untuk strategi pemasaran kita mungkin identifikasi dari sisi apa ya, dari sisi peluang. Kalau kita lihat memang tadi benar sekali bahwa desa tadi punya banyak sekali kekayaan, tapi hanya saja masih kurang di beberapa poin. Tadi mulai dari transportasi masih kurang, tempat makan tidak ada. Maka apa yang jadi permasalahan itulah yang perlu kita angkat. Jadi masalahnya tidak ada tempat makan, ya tentu kita munculkan restoran-restoran yang mulai dari makanan-makanan yang khas daerah tersebut bisa kita eksplorasi. Ya tentu kita desain sedemikian rupa lah sehingga cocok dengan warga lokal maupun nanti para pendatang yang datang. Dari sisi transportasi bisa kita berdayakan dari masyarakat di dalam. Ada yang punya motor bisa jadikan untuk ojek online-nya mungkin, atau bukan dari sisi online ya, atau memang sudah fasilitas lah nanti dari desa tersebut, mulai dari sisi pengantaran ke hotel gitu kan, untuk keliling-keliling. Tour guide-nya juga mungkin bisa disiapkan. Jadi banyak potensi memang yang bisa dikembangkan dengan adanya potensi dari desa tersebut. Memang semua itu awalnya dari masalah. Dari masalah tersebutlah kita cari bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Oke, terima kasih. Bagus sekali jawabannya dari kelompok 2. Berikutnya kelompok 1. Oke, udah dapat jawabannya, silakan. Perkenalan dulu ya, Miss. Perkenalkan, nama saya Tasya Valentina Site, saya dari kelompok 1. Yang pertama itu ada keterbatasan pasar, dan yang kedua ada persaingan produk lain, yang ketiga ada kurangnya pemanfaatan digitalisasi, dan yang keempat ada keterbatasan strategi pemasaran. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Tasya, kita beri apresiasi untuk Tasya. Jadi kalau misalnya dari sisi masalah ya, tadi ada sebuah UMKM, dia punya keripik pisang, tapi penjualan itu masih terbatas. Maka bisa kita lihat kenapa sih penjualan ini masih terbatas ya, tadi karena salah satunya juga dari sisi jangkauan pasar. Makanya seperti pembahasan kita tadi bahwa bisnis itu perlu mengikuti tren, bisnis itu perlu mengikuti perkembangan zaman. Kita perlu memperkenalkan produk kita dengan masyarakat. Salah satu caranya dengan apa? Ya gunakanlah bisnis online, ya gunakanlah platform-platform online, gunakanlah jangkauan pasar yang lebih luas. Apalagi sekarang kalau kita lihat kan banyak iklan berbayar. Dengan seperti itu maka orang-orang akan tertarik. Kalau misalnya kita jual keripik pisang di satu sudut desa saja, kan tidak ada orang yang tahu. Mau seenak apapun produk tersebut, tapi ketika tidak diperkenalkan pada masyarakat, maka mereka tidak akan tahu rasanya. Tapi coba dipromosikan gitu, buat live streaming misalnya gitu kan. Masya Allah enak banget ini keripiknya teman-teman semua, rasanya tuh seperti rasa dari surga misalnya, seperti itu. Jadi ya dengan bahasa marketing seperti itu, orang pasti akan penasaran mencoba gitu kan, gimana sih rasa keripik pisang dari surga itu. Tapi kita buat nama itu keripik surga misalnya gitu kan, itu bahasa marketing misalnya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu bisa meningkatkan penjualan dari UMKM tersebut. Baik, itulah tadi hasil dari diskusi kita pada hari ini. Boleh untuk menyimpulkan bagaimana pembelajaran kita hari ini, boleh satu orang silakan untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang dapat bintang? Oke, silakan Hawa. Baik Miss, Hawa akan mencoba menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, seperti sama-sama kita tahu teman-teman, definisi UMKM tadi yaitu adalah proses pengelolaan dan pengembangan suatu usaha, yaitu mulai dari mikro, kecil, dan menengah, yang mana untuk mencapai tujuan dan juga meningkatkan kinerja. Dan juga peran dari UMKM ini tentunya banyak sekali Miss, yang seperti yang kita pelajari tadi, seperti pendapatan negara dan juga lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.
Ya, karena menurut Awa juga tanpa UMKM ini negara bukan apa-apa juga gitu. Karena Iya. karena banyak kan di sekitaran kita UMKM yang membantu dalam pendapatan negara, dan mungkin teman-teman kita juga bisa menjadi UMKM nanti ke depannya gitu. Untuk membuka usaha-usaha Untuk ya. membuka usaha-usaha, Oke, untuk membantu Masya negara Allah. kita juga. Masya Allah, berapresiasi untuk Hawa. Oke, satu bintang untuk Hawa. Terima kasih atas atas opininya. Dan sekaligus itu menutup pertemuan kita pada hari ini. Dengan demikian kita tutup pertemuan hari ini dengan bacakan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertemuan pekan depan, boleh silakan dilihat kembali materinya. Nanti materi akan saya kirimkan ke grup. Seperti biasa, boleh silakan dibaca dulu agar untuk kedepannya sudah ada bahan untuk kita belajar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Miss. Oke, beri tangan untuk kita semua. صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء